Assalamualaikum. Halo, nama saya Rospita Nur Fazriah. Saya adalah seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran daring, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe. Pembahasan kita hari ini adalah menyajikan dan menulis teks deskripsi. Cara penyampaian teks deskripsi dibagi menjadi dua, yaitu secara lisan dan tulisan. Kita akan membahas tentang cara penyampaian secara lisan terlebih dahulu. Ada beberapa hal-hal yang diperhatikan ketika kita menyampaikan teks deskripsi. Yang pertama adalah intonasi. Intonasi adalah penekanan seseorang dalam berbicara. Jadi, ketika kita sedang berbicara atau menyampaikan sesuatu, itu ada penekanan-penekanan pada beberapa kata. Penekanan-penekanan tersebutlah yang disebut sebagai intonasi. Simpelnya, ketika kita atau orang sedang marah, biasanya menggunakan penekanan dalam kata yang cenderung lebih banyak, tidak datar-datar saja. Sedangkan ketika seseorang sedang sedih, cenderung penekanannya kurang. Seperti itu. Yang kedua adalah artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan atau pelafalan seseorang dalam berbicara. Ketika kita berbicara, pelafalannya harus jelas sehingga kata yang kita ucapkan itu dapat terdengar dengan jelas oleh pembaca. Ada beberapa huruf yang terdengar mirip seperti N dengan M, P dengan B, dan R dengan L. Nah, serta vokal yang kita ucapkan juga harus jelas antara A, I, U, E, dan O. Seperti itu. Yang ketiga adalah volume. Volume adalah tinggi rendahnya suara seseorang ketika berbicara. Dalam menyampaikan teks deskripsi, ada baiknya volume kita tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Artinya, ketika volume kita terlalu tinggi, maka akan terdengar seperti orang sedang berteriak-teriak. Sedangkan kalau volume suaranya terlalu rendah, maka kita seperti sedang berbisik-bisik kepada seseorang. Maka aturlah volume suara disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Misalkan dalam kelas, berarti kita gunakan volume suara yang sedang. Kalau misalkan di lapangan, kita bisa menggunakan suara yang lebih tinggi, seperti itu. Yang keempat adalah gestur. Gestur adalah gerakan tubuh. Ketika kita menyampaikan teks deskripsi, biasanya kita menggunakan gerakan tubuh juga. Tidak hanya selalu diam seperti orang sedang berpidato, karena kita sedang mendeskripsikan, sedang menggambarkan sesuatu agar orang jelas, itu membutuhkan gerakan tubuhnya. Tuh, gerakan tubuh tidak selalu harus semuanya goyang seperti sedang joget. Tetapi gerakan tubuh di sini bisa melalui tangan, bisa melalui kaki, atau mungkin bisa menggunakan anggota badan yang lainnya. Yang terakhir adalah mimik atau ekspresi wajah. Ekspresi wajah sangat menentukan bagaimana kita menyampaikan teks deskripsi. Nah, agar seseorang lebih yakin, agar seseorang lebih jelas dalam mendengar teks deskripsi kita, maka gunakanlah mimik atau ekspresi wajah. Jadi, ekspresi wajahnya tidak harus selalu datar, tidak seperti orang yang cemberut, tidak seperti orang yang terlalu riang, tidak juga orang yang seperti marah. Jadi, sesuaikanlah ekspresi wajah kalian dalam menggambarkan teks deskripsi. Selanjutnya adalah cara menyampaikan teks deskripsi secara tulisan. Ada beberapa langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Yang pertama adalah tentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buatlah judul. Jadi, kita tentukan dulu objek apa sih yang akan kita gunakan dalam teks deskripsi. Misalkan, hewan peliharaan, atau tanaman, atau sebuah tempat, atau sebuah acara. Seperti itu. Yang kedua,
buatlah kerangka bagian yang akan dideskripsikan. Jadi kita buat lagi kerangka, dan juga bagian-bagian yang akan kita deskripsikan. Yang ketiga, mencari data. Dalam mencari data, kita harus memerinci objek secara detail. Jadi, ketika kita sudah menentukan satu objek, misalkan adalah sebuah tempat, maka kita harus mencari data mengenai bentuknya seperti apa, warnanya apa, di sekitarnya ada apa saja, lalu ruangannya ada berapa, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tatalah kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka atau identifikasi, lalu deskripsi bagian, dan paragraf penutup. Jadi kalau kita sudah memiliki data yang lengkap, maka kita tinggal menyusun kalimatnya. Pada identifikasi itu terdapat apa saja, deskripsi bagian apa saja, penutup itu apa saja. Lalu kalimat-kalimat itu akan tersusun dan menjadi sebuah paragraf yang padu. Yang terakhir adalah perincilah objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Artinya, kamu menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, sehingga seseorang yang membacanya seolah-olah dapat melihat langsung apa yang kamu sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.